Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran. Berkata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, wa haddatsana Abu Bakrin aidan, dan diriwayatkan dari Abu Bakar, qala haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah Az-Za'farani, telah mengabarkan kepadaku Hasan bin Muhammad bin Sabbah Az-Za'farani. Qala, ia berkata, haddatsana Abdul Wahhab ibn Atha, menghabarkan kepadaku Abdul Wahhab bin Atha. Qala sami'tu Aba Ubaidah An-Naji yaqul, aku pernah mendengar Abu Ubaidah An-Naji, ia berkata, innahu sami'al Hasan, sesungguhnya dia pernah mendengarkan Al-Hasan. Siapa Al-Hasan di sini? Al-Hasan Al-Basri. Yaqul, ilzamu kitab Allah. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ilzamu kitab Allah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Maksudnya di sini seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran itu apa? Yaitu seseorang ilzamuhu tadabburan wa ta'ammulan wa mujahadatan lin nafsi. Hendaklah engkau senantiasa berpegang teguh, berusaha untuk mentadabburi Al-Quran dan merenunginya. Wa mujahadatan nafsi, dan engkau berjuang, engkau mengusahakan ala fahmihi, agar engkau bisa memahami Al-Quran tersebut, mentadabburinya, merenunginya, wal amal bihi, dan seseorang bisa mempraktekkan Al-Quran, karena ini adalah sumber kebahagiaan seorang muslim. Seorang muslim yang dia mengamalkan Al-Quran berjalan dalam kehidupannya, tata tertibnya adalah Al-Quran, panduan hidupnya adalah Al-Quran, maka insyaallah didapati hamba tersebut ia menjadi seorang hamba yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula ketika seseorang mendapati dalam kehidupannya kosong, hampa, seakan masalah datang bertubi-tubi, tidak kunjung selesai, maka pastikan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada salah dalam dirinya. Salah di sini bisa jadi interaksi dengan Al-Qur'annya sudah mulai jarang. Begitu juga interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mulai jarang. Yang dulunya dia biasa salat berjamaah di masjid, sekarang salatnya sering terlambat. Ya memang alhamdulillah masih di masjid. Atau bisa jadi dulunya dia biasa salat di masjid, kemudian mulai jarang salat di masjid. Yang dulunya dia biasa membaca Al-Quran, sekarang dia jarang membaca Al-Quran, lebih sibuk dengan gawainya, dengan HP-nya. Maka pasti dalam kehidupan antum tidak akan tenang. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang seakan-akan masalah itu datang
bertubi-tubi tidak kunjung selesai. Wattataba'u ma fihi minal amsal, dan hendaklah seseorang tataba'u bihi, seseorang berusaha untuk mengikuti apa? Contoh-contoh yang telah disebutkan di dalam contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an daraba fihi minal anwa'il amsal. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak contoh-contoh permisalan. Wa a'dhamuha fi bayanit tauhid, dan contoh yang paling utama adalah contoh seputar tauhid. Wa fil Qur'ani amsalun katsirah, dan di dalam Al-Qur'an begitu juga ada contoh-contoh permisalan yang banyak. Khassatan fi bayanit tauhid, terkhusus dalam penjelasan tauhid, alladhi huwa aqdamu maqsadi wa ajallil matlab. Karena tauhid adalah sebesar-besarnya atau inti pokok dari tujuan agama Islam tersebut. Inti pokok Al-Qur'an diturunkan kepada manusia agar dia beradab kepada Allah, agar dia tahu siapakah yang berhak untuk diesakan, siapakah yang berhak untuk diibadahi, zat mana yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk seseorang meminta pertolongan. Kama da'a azza wa jalla ibadahu fil kitabi ila husnit ta'amuli fi hadil amsal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan, Allah Subhanahu wa taala menghimbau, mengajak kepada setiap hamba untuk merenungi, mentadaburi dengan sebaik-baik pentadaburan pada contoh-contoh. Wa husnul istima', dan dia husnul istima'. Apa itu husnul istima'? Memegang. Husnul istima' itu terjemahannya adalah jadi kupingnya itu dipegang, dipasang, benar-benar dipasang, benar-benar mendengarkan, benar-benar menyimak. Misal qauli ta'ala ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan, fastami'u lah, maka dengarkanlah. Dan dalam wazan istama'a atau istaf'ala artinya meminta. Maka seseorang itu tidak cukup untuk mendengar. Karena kalau mendengar sangat mungkin seseorang itu cuma sekadar dengar kemudian lewat berlalu. Tidak ada asar, tidak ada bekas di dalam apa yang dia dengarkan. Tidak ada faedah yang bisa dia ambil. Cuma sekadar omongan lewat. Tapi istami'u adalah meminta. Artinya fokus, menyimak, memperhatikan, merenungi, mencatat dan mengamalkannya. Wa mislu qaulihi ta'ala, dan contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah permisalan kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang thayyibah, yang baik. Asluha tsabit, yang mana akarnya itu mengakar. Asluha tsabit wa far'uha fis sama, sedangkan dahannya itu menjulang tinggi sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang mana pohon tersebut itu senantiasa memberikan kebaikan. Bi'idni rabbiha, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala yadrib,
Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan linnas kepada manusia la'allahum yatadakkarun, agar mereka mau berpikir, agar mereka mau merenungi. Wa nadha'il dzalik, dan contoh atau yang semisal dengan ayat tersebut contohnya banyak. Salah satunya adalah wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kepada manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan ketika Allah membuat permisalan tidak ada yang bisa memahami permisalan tersebut atau maksud dari apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan illal alimun, kecuali orang yang mengetahui. Maka di sini ada sebuah indikasi. Pertama, pentingnya seseorang itu senantiasa belajar. Karena orang kalau tidak belajar tidak tahu. Kedua, mulianya orang yang memiliki ilmu. Maka secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita hidup di muka bumi ini harus senantiasa belajar. Harus ada ilmu baru yang bisa kita ambil faedahnya dalam setiap hari. Maka dulu para ustadz kami pernah menasehatkan, dimanapun antum berada, setidaknya ada dua hal yang harus senantiasa antum bawa. Satu adalah kertas, buku kecil. Dua adalah pena. Pena itu bisa antum sakukan, antum taruh saku dimanapun, mudah, ringan, tidak memberatkan. Kemudian buku saku kecil itu bisa antum bawa kemana-mana. Gunanya apa? Gunanya ketika antum mendapatkan faedah langsung antum catat. Karena banyak orang ketika mendapatkan faedah cuma Masya Allah, didengarkan, tidak dicatat, hilang faedah tersebut. Karena dengan faedah tersebut itu dicatat, maka keberkahannya akan senantiasa menyertai seorang hamba. Terlebih lagi ketika faedah tersebut itu diamalkan, disebarkan, disampaikan dan diajarkan, maka insya Allah keberkahannya akan semakin banyak. Wandur, dan perhatikan ila tamsilil imani wa halihi fi qalbil mu'min bin nahlah, dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerupakan iman dan hati seorang hamba, seorang mukmin itu dengan bin nahlah, dengan pohon kurma. Karena pohon kurma itu akarnya itu menghujam sampai ke mana? Sampai ke tanah dalam. Begitu juga pohonnya itu menjulang tinggi. Maka seorang hamba demikian. Fa idza aradta an ta'rifal iman, maka ketika engkau ingin mengetahui betapa tingginya iman, betapa mulianya keimanan seseorang, wa rusuhu aslihi fil qalbil mu'min, dan begitu dalam dan mengakarnya keimanan seorang hamba, wa imtidadu far'ihi, dan luasnya kebermanfaatannya, wa tanawwu'u samratihi, dan banyaknya tanawwu'u samratihi, dan banyaknya buah yang dihasilkan, wa tafarra'a furu'uhu, dan banyaknya bercabangnya pohonnya. Karena pohon kurma itu biasanya ketika pohon kurma dia berbuah, maka buahnya akan banyak. Begitu juga pohon kurma itu cabangnya banyak. Kalau antum belum pernah lihat pohon kurma, antum bisa bayangkan pohon kelapa. Tapi pohon kelapa itu berbeda dengan pohon kurma. Kalau pohon kurma itu lebih kokoh, batangnya lebih kokoh. Disini akarnya itu kuat, kokoh di bawah.
kalau pohon kelapa ya, pohon kelapa itu biasanya kan tidak ya besar, tapi tidak sebesar pohon kurma. Batangnya tidak sebesar pohon kurma. Maka rumah orang Arab Badui zaman dahulu biasanya dibuat dari pelepah kurma dan ini. Itu kuat, bahkan sampai bertahun-tahun. Ya kalau di kita mirip seperti ketika rumah itu dibuat pondasinya itu dari pohon jati. Biasanya jati itu kan pohon kuat itu, bagus. Fa'an Abdullah, dan diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, ia bercerita, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusun, kami sedang duduk-duduk berbicara ngobrol. Id utiya bi jumalin nahlatin, kemudian didatangkan kepada kami pelepah kurma. Faqala Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Rasulullah SAW mengatakan ada sebuah pohon yang mana pohonnya tersebut itu keberkahannya, kebermanfaatannya itu sebagaimana seorang mukmin. Karena pohon kurma seluruh bagian pohon kurma itu bisa diambil manfaat. Daunnya bisa dijadikan sebagai atap rumah. Kemudian batangnya bisa dijadikan sebagai pondasi di dinding atau sebagai atap juga bisa untuk rangka batangnya. Kemudian tangkainya itu bisa digunakan untuk obat. Begitu juga apalagi buahnya. Kurma itu masya Allah tabarakallah obat itu luar biasa. Bahkan ada sebuah kurma yaitu kurma ajwa, yang mana ketika seseorang itu dalam sabda Nabi, dalam sehari dia makan 7 butir kurma, maka Allah Subhanahu wa taala bisa selamatkan dari gangguan apa? Sihir. Dan dia nggak akan gila. Maka bisa jadi orang kalau pengen hidupnya bahagia ya salah satunya itu makan kurma. Di sisi lain kurma kandungannya masya Allah tabarakallah. Seseorang ketika makan kurma itu salah satu faedahnya tidak gampang lapar. Kalau antum makan nasi, misalnya 1 piring ini, biasanya siapa di sini yang makan nasinya banyak? Antum kalau makan nasi banyak, mau makan nasi 2 piring tetap lapar. Enggak lama setelah itu lapar. Karena karbohidratnya, saya lupa enzim apa itu istilahnya. Jadi kalau nasi itu langsung diserap, maksudnya diserap langsung udah serap langsung hilang faedahnya, dan itu tidak begitu, penyebarannya tidak begitu merata. Beda dengan kurma. Kalau kurma itu memang proteinnya, kandungannya itu sedikit demi sedikit diserap oleh tubuh kita, sehingga tubuh itu bisa menyerap lebih maksimal. Kalau sedikit-sedikit itu kan langsung ya bisa diserap sedikit-sedikit, sehingga penyebarannya ke tubuh kita ini lebih maksimal. Beda dengan nasi. Beda dengan nasi. Kalau nasi diserap. Nah, ketika tubuh kita ini banyak menyerap, sedangkan tubuh itu kan memiliki daya tampung dan kapasitas maksimal untuk menyerap, maka ada banyak protein-protein yang tidak bisa diserap keseluruhannya. Maka sehingga terkadang orang yang makan nasi terlalu banyak dia gampang ngantuk. Karena apa? Tubuhnya itu capek. Tubuhnya menyerap capek. Ususnya, kemudian lambungnya itu capek untuk bekerja, sehingga cepat ngantuk. Kalau kurma beda. Kurma energinya diserap sedikit demi sedikit. Maka tidak heran biasanya para atlet
itu biasanya mereka makan makanan khusus, snack khusus. Salah satunya biasanya terbuat dari kurma. Salah satu bahannya dari kurma. Karena kurma itu bisa menyimpan energi dan diserap sedikit demi sedikit. Maka atlet itu banyak dianjurkan untuk konsumsi kurma. Sehingga daya tahan tubuhnya, kemudian energinya itu bisa lebih maksimal. Beda dengan orang kalau banyak makan nasi. Karena ini bukan bidang saya ya, saya bukan bidang dalam masa ini. Tahu dari mana? Ya kami membaca-baca. Jadi kami baca tentang faedah-faedah dari beberapa jurnal kedokteran. Kemudian bertanya kepada para dokter, apakah ini benar demikian ya? Maka itu salah satu faedah kurma. Jadi antum kalau makan nasi banyak tetap cepat kenyang, tetap cepat lapar. Beda dengan kurma. Maka masya Allah tabarakallah, luar biasa. Diriwayatkan fadhanan, maka ini kurma ini diibaratkan seperti seorang muslim, seorang mukmin, orang di sekitarnya itu bisa mengambil faedah. Orang di sekitarnya bisa mengambil faedah. Tentunya sebelum orang lain bisa mengambil faedah, ya selayaknya dia sendiri bisa mengambil faedah dari apa yang dia Dia bisa mengambil faedah dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia berikan. Caranya gimana? Ya seorang mukmin ya harus belajar. Seorang mukmin harus belajar. Tidak ada ilmu di muka bumi ini tiba-tiba ilmu laduni. Antum duduk nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba antum menjadi pekeh, orang fakih, pekeh kan. Misalnya orang nyebutnya kan pekeh, nggak mungkin orang bisa pekeh ya kalau nggak belajar. Maka nggak ada ilmu laduni, ilmu yang tiba-tiba ucuk-ucuk antum langsung paham, tidak ada. Maka seorang mukmin demikian, agar dia bisa menyerap maksimal apa yang dia pelajari, dia amalkan, dia ajarkan. Maka terlebih sebelum itu dia belajar. Maka seorang mukmin harus senantiasa termotivasi untuk belajar. Banyak hal dalam kehidupan kita ini, banyak hal yang belum kita ketahui. Dan salah satu untuk bisa memahami ya terus belajar. Dan terus belajar bagaimana dengan senantiasa sabar. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, man lam yaduk murrat ta'allumi yaduk murrat jahli kulla hayati, atau sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya murrat ta'allum, pahitnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya kehidupan, pahitnya kebodohan. Karena orang bodoh itu nggak enak jadi orang bodoh. Apalagi orang bodoh yang merasa pintar, orang bodoh yang nggak tahu kalau dia itu bodoh. Maka orang-orang seperti itu banyak dimanfaatkan oleh orang lain, banyak dikibulin, banyak ditipu. Sedangkan dia nggak ngerasa bahwasanya dia ditipu. Fadhanantu annahu ya'ni an-nakhlah. Maka kata Abdullah ibnu Umar, maka aku mengira bahwasannya itu adalah kurma. Fa'aratu an aqul, dan aku ingin menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Hiya an-nakhlah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu adalah pohon kurma. Summal tafattu fa idza ana ashiru aslatin ana ahdathuhum fasakattu. Namun ketika aku hendak menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, aku perhatikan orang di sekeliling itu rata-rata orang-orang yang usianya lebih tua. Dan aku saat itu masih muda, usiaku hanya masih belasan tahun. Sehingga aku malu untuk mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya itu pohon kurma. Karena nggak enakan. Perkewuh lah, kalau orang Jawa itu perkewuh, nggak enak. Maksud saya mau jawab yang lain padahal
lebih tua. Ini padahal ini dalam konteks belajar ya, konteks belajar. Seseorang belajar tuh kalau malu nggak akan bisa paham, nggak akan bisa pinter. Maka ketika antum posisi belajar, misalnya ada pertanyaan, ya antum jawab. Yang penting antum jawabnya benar. Dalam artian benar tuh jawab serius, bukan jawabnya bercanda gitu loh. Salah nggak apa-apa. Kalau orang takut salah, orang nggak akan bisa naik sepeda sampai akhir hayatnya. Nggak bisa dia naik motor, dia nggak bisa naik mobil. Orang yang pembalap sekalipun, sekelas siapa yang antum tahu? Pembalap sekalipun itu pasti Valentino Rossi, Dani Pedrosa, siapa lagi? Siapa? Hah? Marc Marquez. Kemudian para pembalap itu nggak mungkin ketika mereka mencapai podium, nggak mungkin dalam hidupnya nggak pernah jatuh delasar gitu, sirkuit balapan tuh nggak mungkin, pasti pernah. Dan nggak mungkin juga ketika mereka ujuk-ujuk tiba-tiba mereka bisa naik mengendarai motor dengan kencangnya, dengan cepatnya, dengan lihainya. Nggak mungkin, pasti pernah jatuh. Mungkin pernah jatuh, pernah nabrak, pernah delosor, pernah apa. Ya itulah kehidupan. Maka orang kalau malu, takut, nggak akan bisa, nggak akan sukses. Maka oleh karena itu di sini Rasulullah SAW secara tidak langsung, jadi kisah ini mengajarkan antum kalau belajar nggak usah takut malu, nggak usah takut salah. Salah itu biasa, salah itu normal. Wa fi riwayah, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ahbiruni bi syajaratin tushbihu al-muslim. Rasulullah SAW pernah mengabarkan, kabarkan kepadaku sebuah pohon, atau beritahukan kepadaku sebuah pohon yang mana pohon tersebut itu mirip dengan seorang muslim. La yatahatu waraquha, yang mana daunnya itu tidak mudah gugur. Nah, seorang mukmin itu harus seperti pohon kurma, nggak gampang gugur. Mentalnya nggak gampang ciut, nggak gampang minderan. Maka seorang muslim, apalagi seorang thalibul ilmi, seorang pelajar, nggak gampang ciut, nggak gampang minderan. Lihat orang lain minder, apa yang buat kita minder? Dia manusia makan nasi, ya kita juga makan nasi, sama. Kadang orang itu minder, dia kaya, saya enggak. Orang kaya sama dengan kita, ya makannya ya tahu tempe ya dimakan, ya tetap makan nasi. Nggak mungkin orang kaya kemudian tiap hari makannya daging terus, nggak mungkin. Apalagi orang Indonesia. Kalau orang Eropa, orang Eropa biasa makan daging. Kita orang Indonesia, sekaya apapun orang Indonesia tetap makan nasi. Ana yakin itu. Karena enggak sulit bagi orang Indonesia, mau sekaya apapun tetap nasi. Ya sama, tetap makannya nasi. Apa yang buat antum itu minder? Apa yang buat antum itu takut? Dia kaya, ya enggak apa-apa, dia kaya, saya biasa. Tapi timbangan di mata Allah Subhanahu wa taala itu bukan kaya miskin, tapi ketakwaan. Antum ya enggak apa-apa dia kaya, saya miskin, tapi saya insya Allah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibadah saya lebih kencang. Buktinya apa? Banyak orang kaya minta doa kepada orang miskin. Nah ya, orang kaya kan banyak yang minta doa kepada orang miskin. Karena apa? Doa orang miskin itu lebih ijabah dibanding orang kaya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti kelak antara orang kaya dengan orang miskin, jarak masuk surganya itu 50 tahun. 50.000 tahun. Lama. Lah orang miskin apa yang mau dihisap? Orang kaya semua dihisap. Maka itu salah satu faktor yang bisa menjadikan orang miskin itu doanya lebih ijabah dibanding orang kaya. Kalau orang kaya kalau misalnya mau adakan acara seremonial, ngundang kiai, kiainya lebih kaya mana kiainya sama yang ngundang? Yang ngundang. Bahkan kiainya datang cuma pakai motor butut, yang ngundang mobilnya banyak. Karena tahu
lebih ijabah doanya. Jadi antum nggak usah minder. Depan orang kaya biasa aja, cuma kaya doang. Orang kaya itu mulia dengan catatan apa? Selama dia menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan orang kaya itu akan mulia ketika dia menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau dia tidak menginfakkan, dia tidak memberikan apa yang Allah titipkan kepada dia, nggak akan mulia. Maka kalau ada orang kaya nggak usah minder, nggak apa-apa kaya. Saya biasa aja, hidup saya sederhana, tapi saya rajin sedekah. Insya Allah saya lebih mulia. Jadi nggak usah minder. Sedangkan kehidupan dunia itu kan ya sawang sinawang, unda-undi, sawang sinawang. Kayaknya bahagia nggak juga. Banyak orang kaya tapi hidupnya kurang bahagia. Karena apa? Kurang interaksinya dengan Al-Quran. Maka harus antum itu menjadi orang yang paling bahagia. Banyak orang begini, sekalian. Banyak orang mengatakan hidup yang paling enak itu di Madinah. Kemarin ada diskusi di sebuah grup ya. Karena kebetulan ada saudara yang alhamdulillah selesai S3 di Madinah. Selesai di Madinah, kemudian ada yang bertanya, itu kapan mau balik ke Indonesia? Kemudian dijawab, saya enggak tahu. Saya enggak tahu kapan pulangnya. Kemudian ada yang menjawab, enggak usah balik lah. Hidup di Madinah itu udah kayak di surga. Masya Allah. Ya, antum pengen tahu ya, hidup di Madinah memang enak. Hidup di Madinah tenang. Hidup di Madinah itu tenang, nyaman, enak. Karena apa? Kita dekat dengan sumber ilmu. Datang ke majelis ilmu mudah, enak. Banyak kajian masyayikh. Bahkan banyak para jamaah umroh itu ketika dari awalnya Madinah kemudian ke Mekah itu banyak curhat, Ustaz, kok kayaknya lebih enak di Madinah ya? Padahal kita tahu sholat di Masjidil Haram pahalanya senilai dengan 100.000 kali sholat. Di Masjid Nabawi cuman 1.000. Jauhnya jauh. Kenapa? Ya salah satu sebabnya karena di Madinah banyak majelis-majelis ilmu, kajian-kajian banyak, sehingga ketika suatu tempat senantiasa disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dipelajari, maka itu akan membawakan keberkahan, ketenangan di sekitarnya. Saya tidak menafikan bahwasanya di Masjidil Haram ada kajian, tapi tidak semudah seseorang menemui kajian di Masjid Nabawi. Ya, orang di Masjidil Haram banyak yang berzikir, banyak yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, mengagungkan Allah, memurnikan Allah, mengesahkan Allah. Iya, benar. Tapi bentuk nyata mempraktekkan ilmu itu bukan hanya sekedar di lisan. Bagaimana ilmu itu disampaikan, kemudian ada yang mencatat, ada yang berusaha memahami dan mengamalkannya. Yaitu dengan majelis ilmu. Maka keberkahan itu akan mengelilingi orang sekitarnya. Nyaman, tenang. Maka banyak orang zaman sekarang, orang kaya, itu cita-citanya sudah, saya pengen punya kehidupan yang passive income. Maka banyak orang berusaha untuk ngejar passive income. Salah satunya kalau di Jogja itu dengan cara buat kos-kosan. Saya udah kos-kosan, sudah saya bangun, saya cari pegawai atau adik saya atau saudara saya ngurus, dah saya mau hidup di Madinah. Banyak orang seperti itu. Di Madinah hidup tenang, nyaman. Iya, walaupun biaya hidup mahal ya. Jauh dengan di Indonesia. Tapi itu ketenangan hati, itu nggak akan bisa dirasakan oleh banyaknya harta. Nyaman, tenang, slow living lah kalau di mana? Di Madinah. Hidup itu tenang, seakan-akan detik itu berjalan lambat. Kalau orang mengatakan Jogja itu slow living,
Ya ada benarnya. Tapi yang tepat adalah Madinah. Madinah itu hidup tenang, nyaman. Maka nasihatkan kepada antum semua. Antum buatlah cita-cita. Bagaimana caranya agar antum bisa tinggal di Madinah, tinggal hidup kuliah di sana. Antum ikhtiarkan. Kalau antum pengen daftar Madinah, antum ikhtiarkan. Semua usaha yang bisa antum peroleh, antum kerjakan, antum kerjakan sekarang, nggak usah nanti. Cari banyak sebab-sebab. Kalau perlu ketika mendekati pendaftaran Madinah seperti ini ya, antum telepon orang tua, ibu sama bapak minta apa? Apa yang diinginkan, kabulkan saat ini. Termasuk misalnya bapak sama ibu pengen kamu nikah, ya udah nikah. Gak ada salahnya. Karena seseorang ketika berusaha untuk mentaati, berbakti kepada orang tua, gak ada orang yang rugi. Bahkan dulu sekalian, kami praktekkan. Salah satu rahasia kenapa bisa keterima di Madinah. Waktu itu adalah kami pernah mengalami zaman. Ketika itu selesai mondok, selesai SMA, bingung, galau. Seperti umumnya anak-anak lulus SMA lah. Kemudian galau. Waktu itu saya telepon orang tua. Apa maunya? Kamu kuliah di Libya. Oke, saya kuliah di Libya. Kapan pendaftaran? Besok berangkat. Sore berangkat. Subuh ditelepon. Gimana? Sudah daftar Libya belum? Belum. Antrian masih panjang, formulir cuma sedikit, harus ngantri panjang. Itu zaman dulu ya. Berarti belum daftar. Insya Allah nanti jam 7 daftar. Apa kata orang tua? Udah, kamu pulang saat ini juga. Lah, kalau pikiran kita gengsi, lah kok gitu sih? Baru juga nyampe semalam, langsung suruh pulang. Ya sudah. Apa kata orang? Sudah. Waktu itu ya siap, Musa pulang hari ini. Tapi sebentar, biar kerasa. Karena kalau kerasa paling enggak nanti pulangnya sore. Di sisi lain cari tiket itu tidak semudah yang dibayangkan. Sudah paling sore Musa pulang ke Solo langsung. Enggak daftar Libya. Padahal orang tua dulu minta Libya terus. Bahkan ketika itu beberapa kawan itu semua daftar Libya. Kecuali dari 20 orang yang ke Jakarta, yang gak daftar cuma 1 orang. Saya. Anak gak daftar Libya. Anak gak daftar Libya. Padahal formulir waktu itu yang megang anak sendiri. Anak bagi-bagikan ke teman-teman. Ya salah satu bentuk kekecewaan sih. Bisa dikatakan kekecewaan. Dulu minta Libya, sudah sampai Jakarta langsung suruh pulang. Ya sudah. Tapi waktu itu ana yakin insya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyia-nyiakan seorang hamba yang berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian setelahnya, ketika dengar anak nggak jadi daftar, ada salah satu pihak pondok yang siap. Sudah kami buatkan surat rekomendasi biar antum bisa langsung ke syariah. Karena kalau mau ke syariah kan harus ada surat orang dalamnya, rekomendasinya, tazkiyahnya begitulah ya. Karena waktu itu salah satu alasan orang tua nggak mau kuliah lama-lama. Kalau di Libya itu kan 7 tahun, kalau di Edat itu 2 tahun, takmili 1 tahun, 3 tahun, belum syariah 4 tahun, 7 tahun. Lama nggak setuju. Kalau bisa kuliah udah. Kalau bisa kuliah 2 tahun selesai, 2 tahun selesai. Nah, saya pikir mana ada gitu. Nggak ada seperti itu. Kecuali akselerasi. Nah, karena dengar kabar itu akhirnya ditawari salah satu pengurus pondok itu nawarin. Kalau iya kita buatkan surat rekomendasi biar antum bisa keterima di Libya langsung syariah 4 tahun lulus. Nah, sampaikan ke orang tua, ini pondok begini-begini, nggak usah kuliah di Libya. Lah kan dulu kan mintanya kuliah di Libya. Udah,
kamu nggak usah kuliah Libya, kamu kuliahnya di Madinah aja. Ana daftar kuliah kemana-mana nggak boleh. Nggak boleh Ana kuliah kemana-mana. Dan sempat waktu itu karena jengkel ya. Karena namanya orang pengen kuliah kok dilarang. Maunya kuliah hanya di Madinah. Ketika minta teman-teman rata-rata datang ke Madinah itu muqabalah. Umroh kemudian muqabalah. Ana minta ke orang tua, teman-teman ini ini ke Madinah itu umroh kemudian muqabalah. Apa jawaban orang tua? Padahal Anda nggak minta umrohin Anda, enggak. Cuma jawaban orang tua langsung, Abi nggak punya duit. Kamu kalau pengen ke Madinah usaha sendiri. Lah, mintanya ke Madinah usaha sendiri. Gimana caranya? Kuliah kemana-mana enggak boleh. Akhirnya ya sudah, bismillah. Waktu itu orang tua minta belajar IT. Karena sempat belajar IT setengah tahun. Belajar IT setengah tahun, desain bikin website, desain dulu Photoshop, Corel Draw. Anda belajar, kemudian coding, Anda belajar setengah tahun. Dan masya Allah dulu, masya Allah tabarakallah bisa bikin website, bisa bikin desain, bisa ini, bisa itu. Dulu tapi ya. Orang tua mintanya begitu. Ya sudah, Anda belajar. Nggak ada sangkut pautnya. Belajar benar-benar nol putul lah, kalau orang Jawa itu nol putul. Belajar IT termasuk bongkar laptop, spare part laptop, HP ya, dulu pernah belajar itu setengah tahun. Jadi sedikit-sedikit tahu ya, alhamdulillah. Ada orang tua ya hubungannya apa orang tiba-tiba kok suruh belajar itu? Ya sudah, maunya orang tua demikian ya sudah. Akhirnya daftar. Nah, ada satu momen ketika itu ada pendaftaran di Madinah. Pendaftaran di Madinah dibuka. Dan kebetulan di tempat kami belajar IT itu ada fasilitas WiFi gratis 24 jam. Dan WiFi-nya Masya Allah kencang sekali. Masya Allah tabarakallah. Daftar, upload berkas, la qadarullah tiba-tiba mati lampu. Uniknya mati lampunya apa? Mati lampunya itu cuma rumah itu. Sekelilingnya enggak. Rumah-rumah sebelahnya itu enggak. Dan waktu itu anak lagi di tengah upload berkas. Jadi berkas yang diupload itu belum lengkap lah, belum lengkap. Nyari wifi tetangga kan enggak mungkin ya. Udah tunggu sampai wifi-nya nyala. Mungkin sekitar 30 menit wifi nyala. Kemudian wifi nyala, tiba-tiba websitenya terbuka. Pas websitenya terbuka udah error. Websitenya terbuka itu error. Udah nggak bisa ngisi upload berkas lagi. Ya sudah, qadarullah. Dan asal antum tahu, itu berkas yang masuk di Madinah dan diterima. Ketika pengumuman, nama Anda muncul. Alhamdulillah. Nama Anda muncul. Tapi rekom tolapnya atau nomor registrasinya waktu itu Anda nyimpen sekitar 4 atau 5 nomor registrasi. Anda masukin satu-satu, nggak ada. Nggak ada yang tulisannya Mubarak tamma qabuluka fil Jamiah Islamiyah bil Madinah Al Munawwarah. Nggak ada satu pun. Tapi Anda yakin itu nama Anda? Nggak mungkin. Musa Jundana di muka bumi ini cuma satu. Benar Anda yakin itu? Kemudian kebetulan alhamdulillah kakak itu kan kuliah di sana. WA, Mas coba Mas tolong cekin. Ya nanti pulang kuliah tak cek. Alhamdulillah kakak Anet ngecek ke idarah Qabul. Idarah Qabul, kemudian dicek, dimasukkan nomor satu-satu yang 4 atau 5 rekom tolap yang Anak simpen tadi. Itu enggak ada yang benar. Kemudian dicek. Kata kakak Anet, saya pengen ke idarah takniyah bagian teknisi. Untuk ngecek. Anak yakin tuh nama adik Anak. Terus dicek di bawah sana. Awalnya nggak boleh, cuma alhamdulillah kakak Anak agak sedikit ngeyel ya. Anak tolip gitu, tunjukin kalau nomor KTM ya, kalau tanda mahasiswa. Kemudian oh ya sudah.
bisa dibawa, dan ini adik anak yakin adik anak gitu. Akhirnya dibawa, kemudian dibuka atas nama itu kan biasanya diklik, kalau di servernya kan otomatis muncul foto-fotonya dan lain sebagainya, dan ternyata itu benar anak. Kemudian rokam tolapnya dikirim ke anak, Mus ini coba Musa mbok coba iki lho, bener apa ora? Anak masuk kan, kakaknya nggak, anak masukkan, klik, akhirnya berkas yang terupload muncul semua. Asal antum tahu, berkas apa yang anak upload? Foto profil, anak upload kubah masjid. Kemudian syahadah, ijazah. Ijazah ya. Ijazah SMA terakhir anak upload sertifikat pencapaian hafalan Al-Qur'an. Kemudian paspor, kolom paspor anak isi syahadah kalau nggak salah, ijazah. Intinya kebalik-balik lah. Yang benar itu cuma satu. Yang benar adalah paspor apa ya? Nah lupa, paspor atau apa. Intinya yang benar itu cuma satu kolomnya. Dan alhamdulillah diterima. Dan alhamdulillah itu diterima. Alhamdulillah diterima. Masya Allah. Rezeki orang tuh nggak ada yang tahu. Nah ketika diterima kok kisah Hana diterima di Madinah kok unik ya. Dan waktu itu di Bukhari, karena waktu di Bukhari itu semua nama di Bukhari itu nggak ada yang muncul. Nama pertama itu Ana masih ingat urutan ke-23 masalah. Dari 160 orang yang diterima itu Ana urutan 23. Bukhari itu nggak ada, dan pengumuman biasanya kan bertahap, sedikit. Nah pertama, dan banyak teman-teman yang nggak percaya kalau Ana keterima di Madinah, karena waktu itu posisinya pas pengumuman Ana di Bukhari, Ana belajar lagi, jadi pengabdian. Itu kan pengabdian 1 tahun di Bukhari, kemudian balik ke Bukhari ngajar. Dan banyak teman-teman nggak percaya, karena apa? Karena waktu balik lagi ke Bukhari nggak pernah daftar ke Madinah, luntang-lantung lah begitu. Dan benar, semangat ketika daftar Madinah, sudah sampai Bukhari itu udah sampai titik nadir, udah putus asa, kayaknya nggak bakal keterima di Madinah. Nah, udah mindset ada begitu. Tapi Masya Allah bisa keterima. Dan waktu itu orang pertama yang mengucapkan selamat, itu masih ingat, Fadilatu Ustadz Al-Walid, Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhullah Ta'ala. Itu pertama kali mau ke masjid, salaman Mubarak katanya, selamat yang keterima di Madinah. Kan gak mungkin ya Ustadz Faiz bohong, kan gak mungkin. Tapi waktu itu ini kisahnya sebelum Ana dapat nomor registrasi dari kakak Ana. Kan gak mungkin Ana 4 atau 5 nomor Ana masukin gak ada yang masuk. Tapi gak mungkin kan Ustadz Faiz bohong kan, gak mungkin kan. Ya akhirnya karena sebab itu Ana minta tolong kakak Ana untuk ngecek bener gak namanya. Nah, Masya Allah. Setelah itu keterima, pikir-pikir, keterima di Madinah, setelah lihat berkasnya, kok bisa ya keterima di Madinah? Rahasianya apa? Ana mikir terus, kira-kira apa ya? Ana ibadah biasa-biasa aja. Teman-teman banyak yang Masya Allah sampai, benar, ada sebagian teman-teman seangkatan itu malam tahajud. Kalau tahajud, puasa Senin Kamis, rajin, rutin, Masya Allah. Ana ya tahajud ya masih bolong-bolong, puasa Senin Kamis bolong-bolong ini. Insya Allah pikir. Akhirnya sampai kesimpulan bisa jadi dulu waktu anak sakit hati, merasa sakit hati ya apalah ke orang tua. Tapi waktu itu ya sudahlah, ini maunya orang tua maunya begini, sudah tak turuti. Walaupun waktu itu sangat berbanding terbalik dengan keinginan hati. Anak pengennya ini, orang tua nggak setuju. Pengennya ini, orang tua nggak setuju. Pengen ini nggak setuju. Orang tua pengennya kuliah di Madinah, suruh biayain nggak mau. Suruh usaha sendiri, suruh cari gimana cara suksesnya.
pengennya pokoknya orang tua kamu harus kuliah S1. Nggak tahu gimana caranya, biayain nggak mau. Beasiswa waktu ada tawaran beasiswa mau ngajukan nggak disetujui. Nah, termasuk dapat beasiswa, pernah dapat tawaran beasiswa kedokteran di UNS. Ketika mau diproses orang tua nggak setuju, ya sudah. Itu sudah mungkin ya waktu itu ya mungkin karena sakit hati sama orang tua. Kemudian anak nggak protes. Dan anak bisa menceritakan seperti ini karena apa? Karena unek-unek ini alhamdulillah sudah anak sampaikan ke orang tua. Waktu lebaran. Anak curhat. Semua isi pikiran tuh ada curhat. Anak sampaikan, sampai orang tuh Abi itu dulu begini. Emang bener anak sakit hati, sakit hati. Saking sakit hatinya galau segala-galaunya. Kemana-mana nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi faedahnya wah sekalian. Apapun yang dimau oleh orang tua antum, turuti sama antum bisa. Nggak akan rugi orang yang mentaati orang tua. Dan kisah ini hanya, Anda nggak pernah cerita kisah ini sedetail ini, seruntut ini kecuali di sini. Beneran, Anda nggak pernah cerita. Maka kalau ditanya gimana rahasianya bisa keterima di Madinah, ya salah satunya bisa jadi karena mengikuti kemauan orang tua, walaupun di sisi lain kita sakit hati mungkin ya karena kemauan orang tua. Wallahu taala alam bisawab, ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.